Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah modul 1.4 demonstrasi kontekstual, pendekatan coaching pada rekan kerja. Pendekatan coaching yang dilakukan pada pembimbingan siswa kali ini menggunakan coaching model Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Guru perlu dan penting untuk memiliki keterampilan coaching, karena tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Model Tirta singkatan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Ini adalah tahapan-tahapan dari coaching model Tirta. Ada Bu Indri. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Nauli. Kok Bu Indri kelihatannya tidak cerah seperti biasanya? Iya Bu, sebenarnya saya butuh seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi sekarang. Bu Indri ada masalah? Iya Bu, saya perlu seseorang untuk membahas masalah saya ini. Kalau sekarang saya berdiskusi dengan Bu Nauli, apakah bisa Bu? Bisa Bu, kebetulan 1 jam ini saya tidak ada agenda apa-apa. Jadi saya bisa berdiskusi dengan Bu Indri. Apa yang bisa saya bantu Bu? Saya butuh solusi, ya hanya solusi saja dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh begitu. Lalu apakah ada lagi yang saya bisa bantu? Ya, saya hanya ingin masalah saya ini segera selesai, karena kalau terlalu lama dipikirkan dan tidak ada solusi itu malah membuat pikiran menjadi tidak tenang Bu. Betul Bu, memang kalau ada suatu permasalahan harus kita cari solusinya agar segera selesai sehingga tidak mengganggu kita ke pekerjaan yang lain, agar kita bisa fokus juga ke pekerjaan yang lain. Coba Ibu mungkin bisa ceritakan apa yang Ibu rasakan. Ceritanya begini Bu, saya ditegur kepala sekolah Bu. Oh, kenapa Bu? Saya merasa tidak nyaman. Mengapa Ibu tidak merasa nyaman? Ceritanya begini Bu, saya ditegur kepala sekolah Bu. Oh begitu Bu. Apa yang Ibu rasakan saat ditegur kepala sekolah? Ya, saya merasa tidak nyaman Bu. Alasannya Ibu tidak nyaman? Iya, saya ditegur kepala sekolah karena tidak, pada saat disupervisi Bu, saya tidak membawa buku teks. Dan pengawas menegur saya karena saya tidak menggunakan buku teks Bu. Oh begitu. Coba Bu Indri ceritakan peristiwanya sehingga pengawas itu menegur Bu Indri saat pembelajaran di kelas. Saat itu pengawas masuk melakukan supervisi Bu. Saya mengajar materi yang kebetulan saya sangat kuasai, saya sudah sangat hafal, sehingga tanpa buku teks saya dapat mengajarkan ke siswa Bu. Lagi pula saya mengajarkan itu tidak keluar dari kurikulum, masih sesuai. Kalau begitu apa yang membuat Ibu kesal dan tidak setuju dengan teguran dari kepala sekolah dan Bapak pengawas? Ya, masalahnya saya langsung ditegur Bu. Harusnya ditanyakan dulu mengapa pengawas sampai menegur saya. Saya kan jadi bingung. Berarti kalau bisa saya simpulkan, masalah Bu Indri ditegur pengawas karena tidak membawa buku teks. Meskipun menurut Ibu materi sudah dikuasai. Kemudian pengawas melapor ke kepala sekolah.
dan kepala sekolah langsung menegur ibu tanpa bertanya terlebih dahulu permasalahannya. Begitu ibu? Begitulah Bu. Saat di kelas pengawas menyampaikan hal ini kepada saya sudah menyampaikan alasan saya kepada pengawas Bu. Namun pengawas tidak terima. Beliau tersinggung dan melaporkan ini kepada kepala sekolah Bu. Oh begitu kejadiannya Bu. Saya jadi paham kenapa Bu Indri merasa kesal dengan teguran dari Pak Kepala Sekolah. Kalau dilihat dari masalah Bu Indri ini, dan untuk menghindari hal ini terjadi lagi, apa yang kira-kira Bu Indri lakukan? Ya, saya sih tidak apa-apa Bu. Jika harus membawa buku paket, namun cara menyampaikannya itu Bu yang bagus. Jadi kita merasa dihargai. Insya Allah ke depan saya membawa buku. Sebenarnya saya khawatir jika tidak membawa buku juga, karena mungkin buku tersebut saya perlukan saat pelajaran berlangsung, dan ada yang perlu dikonfirmasikan di buku paket tersebut terkait materi yang diajarkan ke siswa. Wah, menarik ini Bu. Saat Ibu mengatakan bahwa Ibu perlu membawa buku teks. Jadi dari sini Ibu bisa membandingkan perlunya membawa buku teks dan tidak membawa buku teks ketika saat mengajar di kelas. Iya Bu, sebenarnya juga lebih bagus membawa buku Bu. Pernah saya lupa materi Bu. Untung saat itu saya bawa buku teks yang memuat materi tersebut. Menarik sekali yang Ibu Indri katakan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, ternyata membawa buku teks itu tidak masalah ya Bu ya. Justru dengan membawa buku teks itu dapat menjadi panduan saat Ibu akan mengkonfirmasi hal-hal yang terdapat pada bagian materi yang mungkin Ibu lupa saat diajarkan. Setelah saya pikir, sebenarnya memang harus siap buku teks itu Bu. Karena buku teks menjadi panduan sumber belajar saat kita mengajar. Meskipun mungkin saya dapat menambahkan beberapa sumber lain yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Oh begitu ya Bu ya. Apakah Bu Indri sering menambahkan sumber belajar lain selain dari buku teks? Betul Bu. Ada siswa merasa bosan jika materi buku terus. Kadang saya mencari di YouTube video-video yang ada kaitannya dengan materi. Anak sekarang kan paling suka Bu nonton YouTube. Nah, dan juga yang paling penting saat ada supervisi tidak ada lagi Bu perbedaan pendapat dari pengawas. Betul sekali Bu. Lalu apa rencana Bu Indri ke depan terkait masalah Bu Indri yang tidak membawa buku teks saat mengajar? Tentu saja saya akan siap membawa buku teks Bu, agar materi yang saya sampaikan tidak salah ataupun lupa, serta sesuai dengan aturan dari pengawas. Wah, bagus sekali Bu. Ibu dapat menentukan apa yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Lalu, apalagi yang akan Ibu laksanakan selanjutnya? Saya akan menemui Pak Kepala Sekolah dan pengawas untuk minta maaf Bu, dan minta bimbingan terkait pengalaman-pengalaman beliau serta standar mengajar di kelas Bu. Lalu, apa rencana Bu Indri selanjutnya? Gini Bu, saya akan menemui Pak Kepala Sekolah dan pengawas untuk minta maaf dan minta bimbingan terkait pengalaman beliau selama mengajar serta standar mengajar di kelas untuk memperkuat rencana pembelajaran ke depan Bu, serta menginformasikan sumber belajar yang lain yang saya gunakan selain buku teks Bu. Luar biasa Bu Indri bersikap sangat terbuka. Sangat bagus untuk dapat menjalin hubungan baik ke depannya dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas. Selanjutnya, komitmen apa yang Bu Indri akan jalankan untuk rencana selanjutnya? Setiap mengajar saya akan membawa buku teks sesuai materi pelajaran Bu. Buku teks selalu siap di tas saat masuk kelas. Saya juga akan menemui kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Bagus sekali Bu Indri.
Siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya berharap Bu Nauli mau menjadi mediator menyelesaikan masalah ini. Saya menerima saran untuk kebaikan mengajar saya. Yang penting cara menyampaikannya yang baik, Bu. Kalau demikian, Bu Indri sudah dapat solusi. Sudah berencana bertemu Pak Kepala Sekolah, meminta pendapat beliau untuk kegiatan belajar mengajar, membawa buku teks, dan menyiapkan sumber belajar lainnya. Saya sangat mengapresiasi usaha Bu Indri dalam melayani kebutuhan siswa belajar dengan menyediakan beragam sumber belajar. Dan siswa akan senang dengan pembelajaran di kelas tersebut. Iya, Bu. Kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Memahami gaya belajar mereka adalah salah satu usaha untuk memahami siswa. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan masalah saya sehingga saya memperoleh solusi dari masalah ini. Alhamdulillah, sama-sama Bu Indri. Saya juga senang Bu Indri mau berbagi dengan saya dan Bu Indri dapat menemukan solusi yang Bu Indri perlukan. Terima kasih Bu.